Dan barang siapa yang melakukan keburukan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Ta'ala. Jadi ini kata dalil bahwa ilmu itu tidak bermanfaat sama sekali kecuali Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, wahai anakku, la takun minal a'mali muflisan wala minal ahwali khaliyan. Janganlah engkau sampai menjadikan amalmu muflisan, ialah bangkrut. Jangan sampai amal-amalmu itu bangkrut. Wala minal ahwali khaliyan, dan jangan sampai keadaan-keadaan dirimu ialah senantiasa sepi. Sepi dari kebaikan maksudnya. Wa tayaqqan, dan yakinilah annal ilma mujarrada, bahwasanya mengandalkan ilmu saja, la ya'khudhu bil yadi, ialah tidak bisa menjadi penuntun. Mithaluhu, adapun perumpamaannya hal yang demikian itu, laukana, seandainya ada, ala rajulin, atas seorang laki-laki, fi bariyatin, yang berada di tengah padang pasir, asyratu asyafin hindiyatin, ia memiliki 10 pedang India, artinya pedang India, pedang yang terkenal tajam. Ma'a aslihatin ukhra, disertai dengan senjata-senjata yang lain. Wa kana ar-rajulu suja'an, dan laki-laki tersebut, suja'an adalah laki-laki yang perkasa, artinya jawara, pendekar lah. Wa ahlu harbin, dan juga ahli perang. Fahamala alaihi asadun, lalu menyergap alaihi, kepada rajul, kepada orang tersebut yang memiliki 10 pedang dan senjata-senjata yang lain, asadun, apa, seekor singa, azimun, yang besar, muhibun, lagi sangat menakutkan. Fama dhannuka, lalu bagaimana pendapatmu terhadap orang tersebut? Artinya bahwa ilmu itu ibaratkan senjata. Ilmu jika tidak diamalkan, ya tidak akan menjadi penuntun. Sebagaimana umpamanya ada seorang laki-laki yang jawara, perkasa, ia juga memiliki 10 pedang India, dan juga dibekali oleh senjata-senjata yang lain, bahkan ia termasuk ahli perang. Tapi ketika disergap oleh singa yang begitu besar, lalu dia tidak mempergunakan senjatanya itu, bagaimana pendapatmu? Kira-kira dia tetap bisa bertahan atau tidak? Mun pedang ngata yang kuinat tak macan kan parcoma dia, justru orangnya yang terbunuh. Itulah artinya ilmu itu laksana senjata. Sanjata nikah gunaake. Mun kun peralatan banyak lengkap tapi tak pernah difungsikan, ki parcoma. Pada petani dikatakan peralatannya lengkap, lendu, sada, bahkan segala macam alat-alat pertanian, tapi tak yang kuya lendu. Kira-kira bisa menghasilkan apa ya, penghasilan yang maksimal atau tidak? Pada hafal Quran, tapi tak pernah baca. Kira-kira menghasilkan pahala atau tidak? Jadi bukan cuma hanya identitas hafal Qurannya saja. Ketika Al-Qurannya tak pernah dibaca, ya tidak akan pernah bisa menarik pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya oleh senjaran dari Allah, saya kasih Al-Quran saya baca. Kimun teka hafal Quran pas nangen kita beri opaki abi Allah nih. Ya, kira-kira seperti itu perumpamaannya, kata Imam Ghazali. Bahkan selanjutnya, hal tadfa'u al-aslihatu syarrahu anhu, apakah pedang-pedang itu, senjata-senjata itu bisa menolak ancaman singa terhadap orang tersebut bila isti'maliha, tanpa mempergunakan senjata-senjata itu, au darbiha, atau memukulkan pedangnya itu kepada singa.
Apakah dia akan selamat jika pedangnya dibiarkan begitu saja? Saya lagi kek macan ki nangan. Ngibo pedang tapi, ngibo caloret tapi ki nangan kan percuma. Endi jalu tapi tak jalu. Makanya orang yang memiliki ilmu itu hendaknya difungsikan dengan baik. Karena setan itu tidak berdaya sebenarnya kepada orang yang memiliki ilmu. Setan ini kata lu, mau dari manapun menggoda, setan itu tidak akan pernah mampu menggoda orang-orang yang berilmu jika ilmunya difungsikan. Mun bada orang alim, jika ada orang yang berilmu tapi mudah terbujuk rayuan setan, berarti ilmunya tidak digunakan. Contohnya kita paham, mau makan baca bismillah akan menghalangi gangguan setan, ikut campur setan di dalam makan. Tapi ternyata sepaham-pahamnya kita terhadap bismillah bahwa doa itu adalah benteng kita untuk menghindari setan, ternyata tak bocah. Gara-gara lapar gelu, tahu kagunana bismillah, tapi ketika makan tak baca bismillah. Wa mithaluhu aidan, dan perumpamaan juga, perumpamaan yang lain. Lau kana li rajulin hararatan wa maradun safrawiyyin. Lau kana li rajulin, seandainya ada bagi orang laki-laki hararatun, yang tertimpa suatu penyakit panas, wa maradun safrawiyyun, dan memiliki penyakit kuning. Penyakitnya apa? Liver, penyakit kuning kan liver. Yakunu ilajuhu bisakanjabinah, maka obatnya adalah satu-satunya dengan mengkonsumsi sakanjabin. Sakanjabin ini kagula tak onik. Mereka bahasa anu gula ningku muka neng anu sakanjabin. Tak ketemu kian. Mungkin wadah. Yang gula kadebaan mutola'an kata ketemu kian. Wal kaskabi, dan buah kaskab. Napa buah kaskab mereka? Mereka bodenan neng Arab biasanya, daerah Persia. Sakanjabin. Fala yahsulu al-bara'u, maka ia tidak akan bisa sembuh illa bisti'malihima, kecuali mengkonsumsi keduanya. Oneng umpamana cek sakanjabin bareng kaskab nika tampana penyakit koneng. Oneng pun. Tapi tak mau mengkonsumsi sakanjabin dengan kaskab itu, maka tak akan sembuh-sembuh. Samaken tampana napa menepunya bote nika. Engki obat-obat herbal napun. Umpamana tampana panas dalam, cokop konye ya konye. Ternyata pas panas dalam tak tampa konye. Justru kun berak minum larutan Adam Sari. Ki tak teli beres-beres dia. Karena Adam Sari itu mengandung unsur kimia, bisa jadi. Pas dan panas dalam. Sampai pada ungkapan pakai bahasa Persia. Ini kagula saya tak pakai paham. Ini kabar apa? Kayak bocah apa ya? Karomidu hazari ritlihamiyin biyamai tami nukhuri nabashadat shida ini kah? Artinya aku udah tak anu nih kah? Mereka pun kira-kira bahasanya seperti itu. Cuma diterjemahkan oleh Syekh Amin Al-Qurdi Al-Irbili, pengarang kitab Tanwirul Qulub kesan. Maksudnya karmidu hazari ritlin hamiyin biyamai lau kilta alfairidlin khamrin lam takun latasira nashwanan idza lam tashrab. Maksudnya jika kamu hanya sekedar menimbang atau menuangkan 2000 liter khamr, maka itu tidak akan membuatmu mabuk ketika kamu tidak meminumnya. Khamr nika sebahaya kan banding ayenum. Sudah titu samun kun perak tetito kotak na khamr nika kan tak kira memabukkan asalkan tidak minum. Selanjutnya walau qara'tal ilma mi'ata sanatin, dan seandainya engkau membaca ilmu atau mempelajari ilmu selama 100 tahun. Wa jama'ta alfa kitabin, dan engkau mengumpulkan 1000 kitab. La takunu musta'iddan li rahmatillahi ta'ala, niscaya engkau tidak akan pernah menjadi orang yang siap menerima rahmatnya Allah Ta'ala illa bil amali, kecuali mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian 1000 kitab pun kumpul ngaji 100 tahun.
Tapi bakun tak kira ngauli rahmata Allah mun tak ilakoni ilmu kenika. Pun berak ngaji dah berada timur dah jada lau. Tapi tak makna yang melaki. Yang kita kira ngauli rahmata Allah. Sebagaimana firman Allah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah ada bagi manusia suatu pahala illa ma sa'a kecuali apa-apa yang telah diusahakannya. Artinya manusia itu akan mendapatkan pahala ketika ia berusaha, ketika ia beribadah. Ia akan mendapatkan upah ketika ia bekerja. Padahal Mas Rio, di peralatan pertukangan, ntar kan setong orang bulan di alat-alat pertukangan. Pak ulia kencaran, kira-kira ulia bajaran. Kita ulia lakukan dulu. Lakukan dulu. Jangan tepak pian, napa-napa. Dengan alat-alat pertukangannya buru oleh kencaran, oleh bajaran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Lalu barang siapa yarju yang meyakini liqa'a rabbih bahwa ia akan bertemu dengan Tuhannya, bahwa ia pasti akan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan salihah, maka hendaknya mengerjakan amal-amal yang baik. Artinya ngalakoni bakun bendi mengandalkan ilmu yang banyak. Kau tu ngalakoni amalan-amalan salihah. Tujuan dari amalan-amalan solihah itu jazaan ialah sebagai balasan bimakanu terhadap apa-apa yang ada mereka yaksibuna yang telah ia lakukan. Artinya pahala itu adalah sebuah balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengerjakan dari setiap kebaikan. Sedangkan dosa adalah balasan bagi orang-orang yang melakukan suatu keburukan. Dan kebaikan kencaran dari Allah nika bani isapan jempol ni bani jongoco dosa sama nika juga lah ala ko kacubaan dosa lah napa tore ala ko kapukusan pasti oleh kencaran nika bani kun berak sakat ter iming-iming belaka nika bade dalil laisa bi amaniyikum jawabon Allah nang surat An-Nisa nang juz 5 laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Pahala itu bukan hanya sekedar angan-angan kalian atau angan-angannya ahlul kitab, tapi itu murni dan nyata bahwa setiap amal kebaikan ada pahala dari Allah dan setiap amal keburukan ada hukuman dari Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Termasuk barang siapa yang melakukan kebaikan karena Allah Ta'ala disertai dengan rasa keimanan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang melakukan keburukan kepada Allah, maka ia akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Ta'ala. Jadi ini kata dalil bahwa ilmu itu tidak bermanfaat sama sekali kecuali ilmu itu diamalkan. Yang padana termasuk bari malam kita membahas fikih sakone. Ketika kita sholat tarawih, ternyata ada jamaah yang baru datang mau sholat isya. Sholat isya-nya itu man-eman, cak sholat isya katibian tetap bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih itu tetap mendapatkan pahala kencarenna berjamaah. Boni pas abu jeung katibian. Makmum ka orang cak sholat tarawih walaupun sholat wajib ni kata apa? Deki ka korangan nangki namboi. Umpamana sholat isya kan 4 rakaat, salat tarawih 2 rakaat, datang, guru datang. Sedangkan jamaah sudah melaksanakan salat tarawih, langsung makmum, walaupun niatnya salat isya, itu dapat pahala salat berjamaah. Jadi secara mazhab Syafi'i berjamaah nikah tidak harus kafaah, tidak harus seimbang antara wajib bi sunnat. Boleh kepada sholat apapun, sholat sunat. Deki sama mana pun saya sholat tarawih selesai 2 rakaat salam,
Saya sholat isya kan di tanggungan 2 rakaat, kita terus lagi selesaikan, rampungkan. Jadi man eman, bondi pas bong tabungan, atau ketika makmum masbuk, kita sudah selesai menyelesaikan 2 rakaat sholat isya umpamanya. Pas bodo masbuk, langsung ikut kepada 2 rakaat selanjutnya itu, ikuti saja imam. Dekik untuk 2 rakaat selesainya nambah TV. Jadi man eman ka kencerena, karena kencerena orang saya salat berjamaah itu beda saya coboki dalam setong riwayat ketok lekor derajat. Beda riwayat selain sakemi derajat. Intinya memiliki nilai-nilai yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Napa boleh bulan Ramadan? Ramadan nika mun salat katibian nika nilai bareng Allah nika sebagai salat berjamaah. Kencerena nika naik level. Napa boleh pas salat berjamaah nika 2 kali level sudah. Jadi Di'fa ini memiliki pahala 2 kali lipat. Yang napa sih? Kencerena salat sunnah, perkara-perkara sunnah itu dinaikkan oleh Allah menjadi kencerena yang wajib. Yang wajib itu menjadi kenceran yang berkali-kali lipat di Ramadan itu. Man eman. Melana tarawih ini kan tegak pun 2 rakaat memiliki kenceran sempurna. Naik peringkat menjadi level-level yang wajib dalam kenceran, tapi pelaksanaannya sunnah tetap sunnah, tidak berubah menjadi sesuatu yang wajib. Baru sama mana pas tak apa jangan tarawih kita apa? Tapi man eman ka kenceran. Mungkin mun samangken ki buru Sabtu, Ahad, Senin, mungkin malam Selasa. Ki biasanya semangat tarawih. Mulai tanggal 15 kabudi, neka mikirannya lain pun. Kalampi, pasar watok, paling semak. Pasar watok, mun kanu kabar KDS, atau apa, engki ke dia pun. Situ Bondowo Sekitaruhu pun, dan sekitarnya. Bodoh kadang takir ke Jember, Lipu. Takir, jangan guli. Cak melihat kalampi takir ucawan. Ayo ke Jakarta, we melihat kalampi ke Tanah Abang. Melihat san-san ngabuburit gitu. Cak kalamping orang na kalamping ni kan kun berak yang kui sakecak tapi mun amal yang fokus ni kan yang kui terus saya junan Allah Subhanahu wa taala. Jadi man eman ibadah cak orang urusan tunya. Makanya orang tidak telasan ni kan beda sebuah ungkapan laisal aid liman labisal jadid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang memiliki baju baru. Idul Fitri ini kan benih andina orang-orang saya ngangkui kalampi anyar. Walaupun dalam Idul Fitri memakai baju baru itu hukumnya sunnah. Tapi jangan sampai kesunahan itu mengalahkan amalan-amalan yang memiliki nilai utama di bulan Ramadan. Innamal aidu liman ta'atuhu tazidu. Sesungguhnya Aid itu telasan laku nih kan. Ketika kita lulus dari puasa Ramadan 1 bulan penuh. Liman adalah diberikan kepada orang ta'atuhu yang berbaktinya kepada Allah tazid, semakin bertambah. Itu adalah Aid. Aid itu adalah hadiah khusus dari Allah terhadap hamba-hamba yang ketaatannya terus bertambah dan bertambah. Kenika Aidnya wana. Hari raya, kemenangan. Mun kun pira urusan nang menangan kalap, kita kata puasa ni kan orang kalap anyar kia telasan. Kan kelu banyak orang yang akan nikah karena norok kaprah bani norok abek tidak ke Allah Subhanahu wa taala. Mun kun berak sakadar norok kaprah nikah umum. Terus Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran di dalam Al-Qur'an juga, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan orang-orang yang melakukan kebaikan. Nikah maknanya nikah yang dibahas melakukan kebaikan, melakukan atau mengamalkan ilmu, bukan orang yang memiliki ilmu saja, tapi ilmunya yang melaki. Orang yang beriman dan mengamalkan ilmunya dengan jalan kebaikan, kanat maka ada orang tersebut lahum ialah bagi mereka jannatul firdausi, adapun mendapatkan balasan surga firdausi, nuzulah hale menempati.
atau tempatnya neka jadi tamyiz muncaipun bahasa nahuna neka dadi tamyiz kedudukannya. Nuzulan itu tempatnya. Jadi dimma kenangan orang selebur ngalakone kebagusan ki kenangan nang swarga jawan Allah neka. Khalidina fiha hale kekal fiha di dalam surga la yabghuna anha hiwala, dan bahkan mereka tidak akan rusak, bahkan mereka tidak ingin pindah dari dalam surga itu. Ketika seseorang sudah masuk ke dalam surga neka pas Ibriana kenangan selain abuli agak tunjuk tak kira ndak tinggal kan jawab karena won kenangannya luar biasa. Kita yang kenikmatan surga wadana apa keng mantare pamasuk surga kepi bi Allah. Mentile masuk surga ngucap amin kepi semangat amin. Amin. Amallah sakone yang kuya mele surga cetak aduna sakale. Nika nyata bahwa masuk surga nika bukan karena amal ki. Masuk surga murni karena rahmat Allah Ta'ala. Lalu ketika demikian umpamanya pada pertanyaan, ketika masuk surga karena rahmatnya Allah, lalu apa fungsinya amalan-amalan kita di dunia ini? Amalan di dunia itu adalah menempati tempat-tempat yang akan menjadi fasilitas kita kelak di hadapan Allah di dalam surga. Masuk surga ini kan rahmatnya Allah. Saking etakar amal-amal dan mereka pada kelas VIP, kelas ekonomi, kelas itu menentukan sebuah kelas tiket. Mungkin amalan nasakone pas etakdir pas masuk ke surga bi Allah ki jaga aja mun nyamper ke apa. Nang peram-per surga, tapi nyaman ngamper surga ngawon. Tempeng ngamper neraka. Tak mau cukup pagi pas mau nenge nyamper neraka. Neng nyamper surganya pun kau besar. Jadi napa boleh kelas-kelas VIP. Pas semak di Kanjeng Nabi. Sambil sesekali waktu melihat salerana Kanjeng Nabi ini. Putampuna kerong lampau buari ya bau panas solawat ka Gusti Kanjeng Nabi. Engki lah sengka keru. Cek nyaman apa lombi Kanjeng Nabi ada ranggus gitu dus. Pun pas elerek ya bi Kanjeng Nabi ya jawaban meler lah buat kitunya. Surah baca pas elerek pas temu pada anggur nur ada gila selatan dus ya Kanjeng Nabi. Maka punya orang ini kan aduan nyoan masuk surga keng bak jauh dari Kanjeng Nabi. Benda-benda kata anda ketemu ke Kanjeng Nabi. Soalnya mun ada erwa-buan fasilitas surga itu tak pati sengka Kanjeng Nabi. Jadi banyak luar biasa. Cuma yang menjadi ancaman luar biasa seperti ini Allah mengatakan itu di dalam Al-Qur'an. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u ssalata wattaba'u syahawati fasawfa yalqauna ghayya fa khalafa. Lalu setelah itu akan datang min ba'dihim setelah orang-orang terdahulu khalfun kelompok-kelompok setelahnya adha'u ssalata yang akan menyanyiakan salat. Teng main tengah salat mereka. Jadi di akhir zaman sudah teng main tengah salat padahal paham ilmu salat mereka. Dan paham bahwa awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah kelak di hari akhirat itu salat. Tapi kenapa adha'u ssalata? Kok teng main tengah salat mereka? Tila bodo ada tina kelu. Dekik mun tila mepet pas tak kacapuk eko doa boleh. Mun ucap eko doa, rangkos. Itu termasuk orang-orang yang adha'us shalah. Termasuk orang-orang yang akhir zaman itu wattaba'u syahawat. Lebur nuruti nafsona. Tak lebur acarok bi nafsona. Mun sekarang kan orang itu lebur atau karbi tatangkeuna tempeng lebur atau karbi abad tibina. Padahal musuh terbesar dalam kehidupan itu ada di dalam dirinya. Itu musuh terbesar. Benih tatangkeuna, benih musuhna, benih wasir. Musuh terbesar itu ada di dalam diri. Apa ya? Yaitu hawa nafsu. Kopi banget teroneka. Jadi bahkan dari orang neka dampak buruknya ketika orang itu suka mengikuti hawa nafsu.
penyakit akhir zaman dari hawa nafsu itu istibta. Istibta itu apa? Istibta itu adalah mendahulukan takdir Tuhan atau mendahulukan keinginan diri sendiri daripada takdir Allah. Contoh, nika beri contoh nika meletak istibta. Istibta itu harusnya rileks, tapi ini kaburu nyawa istibta, minta kabur. Kita punya uang 50 juta, tapi ambisi expander rompoman. Allah nika beri rezeki 50 juta. Ambisi kepada expander. Expander ini anggap 300 juta kawan. Kan tak nutut. Akhirnya karena timbul keinginan yang kuat, terbujuk oleh hawa nafsu, nikah pas alesing. Paham je? Alesing. Ngalak kredit. Akredit. Sehingga ketika pas akredit mobil oleh serbuk punya. Karena etabang lesing. Eta bang mekar mungkin anu namanya. Eta apa? Karena ambisi. Itu istibta namanya. Tidak boleh seperti itu. Itu penyakit akhir zaman. Makanya banyak kalimat-kalimat sederhana pepatah itu bergayalah sesuai isi dompetmu. Jadi hidup qanaah mereka sudah diajarkan Kanjeng Nabi supaya umatnya itu tidak terjerumus kepada sifat atau perilaku istibta. Qanaah, tarima bodona. Mun kita mampu beli mobil tak usah. Muntero pabunya doa ke Allah. Muntero soki pabunya doa. Ujung-ujungnya orang mau istibta nih karena untuk bila saburan. Muntero sakit soki pas dibudi araja ini akan terbujuk hawa nafsu. Araja jalan pintas. Mungkin muntah araja ngicok pasana. Mungkin kan banyak ngicok secara sopan. Mun nambah nih kan ngicok pejabat-pejabat ke apa? Secara hukum dia paham. Kalau korupsi sekian sanksinya, sekian tahun. Tapi apa makin aku ngicok? Makin ngicok wesena rakyat. Artinya kan keimanannya tidak ada. Karena terbujuk wattaba'us syahawat. Ketika orang-orang itu sudah mulai masuk ke perangkap hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak mereka akan terjerumus ke dalam kesesatan. Orang itu akan semakin sesat. Karena merasa nyaman sudah dalam kesesatan yang disangka bahwa itu adalah kebenaran. Ya tidak apa-apa lagi, ya kan ngait. Semakin tersesat. Jadi tengah teh dek kaca-kaca, dek katan-tarentan, cek sampai nuruti nafsu. Bengok ngalak hidup sederhana saja. Mungkin apa yang bisa kita lakukan? Hidup itu tenang. Saungkuna kita itu soke. Tapi karena kita terlalu membandingkan dengan orang lain, kita itu tidak pernah puas dengan kehidupan yang kita miliki. Umpamana, pasti rasa tak soke sama Ken. Mungkin bitongan nominal ekonomi itu bukan suatu ukuran. Soki nika saya kocak soki wada orang nika ampian mikul secara bitongan oksigen yang kita hirup itu coba ntar ke rumah sakit oksigen itu per liternya berapa dalam satu hari.